Hai. Good morning everyone. Good morning semuanya anak-anak teacher. How are you today? We hope all of us stay healthy, keep spirit to do our activities in this beautiful morning. Alright, my students, we want to start our lesson for today. Jadi anak-anak teacher, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu di tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, pembelajaran yang kelima. Nah anak-anak teacher, di subtema 2 ini kita akan belajar sifat-sifat benda padat, benda cair, benda gas, jenis timbangan, dan contoh gotong royong. Nah di pembelajaran sebelumnya kita sudah pelajari benda padat dan benda cair. Nah hari ini kita akan belajar benda gas, dan juga ketiga-tiganya kita akan ulang kembali ya anak-anak teacher, untuk memantapkan pengetahuan anak-anak teacher mengenai benda padat, cair, dan gas tersebut. Oke lah anak-anak teacher, sebelum kita mulai pelajarannya, is better let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for your blessing, for your kindness, for everything that you have given for us until this beautiful morning. Jesus, we want to start our lesson for today. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright, my students, baiklah anak-anak teacher, kita akan mulai pelajaran kita hari ini, yaitu di pembelajaran sebelumnya anak-anak teacher sudah melakukan ini belum? Yaitu untuk mengetahui sifat-sifat daripada benda padat. Nah, benda padat tersebut dalam gambar ini yaitu pensil. Nah, dimasukkan ke dalam mangkok, gelas, dan juga nampan. Apakah anak-anak teacher sudah dipraktekkan di rumah? Baiklah anak-anak teacher, terima kasih sudah mempraktekkan di rumah. Dan anak-anak teacher yang belum mempraktekkannya boleh dipraktekkan di rumah ya anak-anak teacher. Nah, bagaimanakah sifat daripada benda padat tersebut? Bentuk dan ukuran benda padat tidak berubah meskipun dipindah-pindah. Seperti ini. Pertama tadi di mangkok, kita pindahkan ke gelas dan kita pindahkan ke nampan, dia tetap tidak berubah bentuknya. Dan yang kedua, volume benda tetap. Bentuknya akan tetap tidak mengikuti bentuk wadah. Jadi ketika dimasukkan ke dalam mangkok, bentuk pensil itu akan sama bentuknya jika dimasukkan ke dalam gelas. Nah yang terakhir, beberapa benda padat dapat berubah bentuk jika ditekan. Misalnya plastisin. Ketika plastisin kita masukkan ke dalam mangkok, kita tekan, nah itu berubah bentuk. Nah ini ada special case-nya untuk benda padatnya yaitu plastisin. Baiklah anak-anak teacher, sudah paham ya benda padat? Oke, thank you. Selanjutnya kita akan belajar yaitu benda cair. Apa saja kah anak-anak teacher benda cair itu? Contohnya ada di sini air, ada minyak, ada sirup, dan ada juga kecap. Ini beberapa contoh benda cair. Masih banyak lagi benda cair yang ada di sekitar kita atau bahkan yang sering kita gunakan. Oke, anak-anak teacher, bagaimanakah sifat dari benda cair itu? Kita lihat video yang berikut ini. Check it out. Pada anak-anak teacher, kita akan ketahui sifat-sifat daripada benda cair. Yuk, yang pertama adalah bahwa benda cair itu bentuknya berubah sesuai tempatnya. Nah, seperti pada gambar ini, jika kita tuangkan air ke dalam gelas, mangkuk, dan botol akan berubah bentuk sesuai tempatnya. Nah, yang kedua ukurannya atau volumenya tetap. Nah, air pada gambar ini kita tuangkan ke dalam gelas, mangkuk, ataupun botol, volumenya akan tetap ya. Yang selanjutnya bahwa menekan ke segala arah. Air dalam botol yang sudah dilubangi akan menekan ke segala arah. Nah, yang selanjutnya adalah bahwa benda cair itu meresap ke celah-celah kecil atau kapilaritas. Nah, tisu yang ada kita masukkan ke dalam air berwarna biru ataupun kuning akan meresap dan berwarna biru dan kuning. lalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah seperti air terjun ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Yang
selanjutnya adalah permukaannya selalu datar. Seperti pada gambar ini, jika kita tuangkan air, nah maka permukaannya tetap datar selalu. Oke deh anak-anak teacher, dari video tersebut kita sudah mengetahui bahwa sifat-sifat benda cair itu adalah bentuk benda berubah mengikuti wadah yang ditempati. Ukurannya atau volume benda tetap, menekan ke segala arah, meresap ke celah-celah kecil atau kapilaritas, mengalir dari tempat tinggi menuju tempat yang rendah. Nah, contohnya seperti ini ya anak-anak teacher. Ini juga menyatakan bahwa benda cair mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat rendah. Nah, dituangkan. Nah, seperti ini ya anak-anak teacher. Dan permukaannya selalu datar. Oke, sampai di sini benda cair pastinya sudah paham ya. Kita lanjut ke benda gas. Ayo kita perhatikan anak-anak teacher. Contoh benda gas. Ada angin, asap, kabut, parfum cair yang dibiarkan terbuka, gas belerang, awan, udara, dan yang lain-lain. Nah, berikut contoh daripada benda gas. Untuk mengetahui benda gas yang selanjutnya, kita perhatikan video berikut ini. Check it out! Gas itu sifat-sifatnya dapat diketahui bahwa benda gas sulit diamati. Seperti angin yang bertiup, kita sulit untuk mengamati daripada benda gas tersebut. Nah, angin bertiup, kita merasakan kesejukannya. Dan angin adalah udara yang bergerak. Bagaimanakah udara yang bergerak itu anak-anak teacher? Kalau kita perhatikan gambar ini, udara yang ditiupkan mendesak balon ke segala arah. Nah, ketika balon ditiupkan mendesak ke segala arah, udara mengisi semua ruangan dalam balon sehingga balon mengembang. Nah, ketika balon ditiup ya, dan bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya. Lalu jika bentuk balon bulat, bentuk udaranya juga akan bulat. Nah, jika balon berbentuk lonjong, bentuk udara juga berubah jadi lonjong. Nah, yang selanjutnya, bahwa benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, artinya berubah-ubah. Dan benda gas juga menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah. Oke deh anak-anak teacher, dari video tersebut kita mengetahui bahwa sifat-sifat benda gas yaitu bentuk benda gas berubah mengikuti bentuk wadahnya. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap atau berubah-ubah. Benda gas menempati seluruh ruang atau wadah dan dapat menyebar ke segala arah. Nah, teacher jelaskan bahwa benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap. Itu artinya bahwa bentuk dan volumenya itu berubah-ubah. Paham ya anak-anak teacher? Oke, thank you. Nah, selanjutnya ayo berdiskusi. Timbangan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ketika membuat kue digunakan timbangan khusus untuk menimbang bahan-bahan kue. Lani suka membantu ibu membuat kue. Lani belajar menimbang bahan-bahan kue. Lani senang karena ibu sering mendapat tugas membuat kue untuk kegiatan gotong royong di lingkungan sekitar. Berikut ini adalah contoh bentuk gotong royong yang dapat dilakukan di lingkungan tempat tinggal. Nah, anak-anak teacher, pastinya di sekitar tempat tinggal kamu pasti ada melakukan gotong royong. Nah, gotong royong ini dilakukan supaya apa? Supaya pekerjaan yang kita lakukan pastinya juga lebih cepat selesai. Nah, gotong royong ini dilakukan untuk membantu kita saling bekerja sama. Nah, di sini contoh gotong royongnya yang pertama mengikuti kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Gotong royong memperbaiki jalan yang rusak. Gotong royong membantu warga yang terkena musibah. Gotong royong membangun jembatan penghubung antar desa. Dan gotong royong membantu korban bencana alam. Ayo berhitung. Udara termasuk benda berwujud gas. Benda memiliki massa dan volume. Balon udara bisa ditimbang untuk diketahui massanya. Semakin besar massanya, semakin besar berat massa benda itu.
Alat ukur baku untuk mengukur massa benda adalah timbangan. Jenis timbangan bermacam-macam loh anak-anak teacher. Ada timbangan pasar, timbangan digital, dan juga timbangan yang menggunakan jarum untuk menunjukkan berat benda. Satuan berat pada timbangan juga berbeda-beda loh. Sebagian besar timbangan menggunakan satuan kilogram atau gram. Berikut contoh beberapa jenis timbangan. Ayo anak-anak teacher, ternyata timbangan itu banyak loh jenisnya. Oke, contoh timbangan berikut ini. Timbangan neraca untuk menimbang benda yang ringan. Misalnya, perhiasan emas. Nah, pastinya anak-anak teacher, neraca ini digunakan untuk menimbang benda yang ringan, yaitu perhiasan emas. Nah, berarti satuan berat yang digunakan di sini yaitu gram karena lebih ringan ya. Timbangan badan untuk mengukur berat badan. Timbangan digital biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran. Lalu timbangan yang selanjutnya, timbangan dapur biasanya digunakan di rumah, misalnya menimbang bahan kue. Timbangan duduk biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian. Timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya sekarung beras. Nah, pastinya ini anak-anak teacher 5 kilo, 10 kilo, bahkan sampai 100 kilo juga boleh kita gunakan dengan timbangan besar ini. Timbangan pasar biasanya digunakan pedagang. Cara menimbang memakai anak timbangan. Timbangan bayi untuk menimbang berat bayi. Yang terakhir adalah timbangan gantung dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan. Jadi anak-anak teacher, ada banyak jenis timbangan yang dapat kita gunakan untuk menimbang sebuah benda. Jadi benda yang kita timbang sesuai dengan timbangan yang kita gunakan. Baiklah anak-anak teacher, sampai di sini paham ya? Ayo berlatih halaman 57 dan 58. Jadi anak-anak teacher, sampai di sini pertemuan kita hari ini. See you next time and God bless you. Goodbye.